Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mata kuliah akuntansi lembaga keuangan syariah dan kita akan bahas akuntansi murabahah. Akuntansi murabahah itu ada di PSAK 102 ya. Baiklah, ini outline materinya, ada landasan hukum, aturan standar, kemudian pengertian dan karakteristik, baru ke akuntansi akad murabahah. Dan akuntansinya itu ada dua hal, yaitu dilihat dari sisi penjual dan dari sisi pembeli. Kemudian jika ada waktu, membahas isu-isu seputar akad murabahah. Nah, ini langsung saja ke dasar syariah yang dari Al-Quran. Ada beberapa ayat mengenai dasar murabahah ini. Jadi mungkin yang pertama kita bisa lihat bahwa di sini kita tidak boleh untuk memakan harta sesama dengan cara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu, saling ridho ya, antara minkum, seperti itu. Kemudian Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, itu ada di Al-Baqarah 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ada juga ketika kita terkait dengan akuntansi, itu di Al-Baqarah 282 disampaikan, hai orang-orang yang beriman, jika kamu melakukan transaksi utang piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah. Faktubuh, tuliskanlah ya, itu yang disampaikan di Al-Quran. Kalau untuk hadis, ini juga ada hadis penegasan dari antara minkum, yaitu jual beli harus dilakukan sama suka. Artinya di sini tidak ada paksaan. Nah, metode pembayaran, kalau pembayarannya itu dengan sistem tangguh ya, dibilang bahwa jika ada penundaan, ini ada penundaan pembayaran yang dilakukan oleh orang mampu adalah merupakan suatu kezaliman dan lain sebagainya. Ini hadis terkait dengan murabahah. Nah, untuk fatwa sendiri ya, fatwa itu tentu saja berdasarkan hukum syariah, berdasarkan Al-Quran, hadis, kemudian jika ada ijma ataupun qiyas. Kalau untuk internasional ada syariah standar dari IOV ya, dari IOV nomor 8 itu mengenai murabahah ya, dibahas di sana. IOV itu apa? IOV adalah Accounting and Audit Organization for Islamic Financial Institution. Nah, itu ada di Bahrain. Di Indonesia sendiri terdapat fatwa nomor 4 terkait dengan murabahah secara umum, dan kemudian tahun 2017 tahun 2000 ya. Tahun 2017 terdapat juga fatwa 111 yang dikatakan sebagai fatwa induk murabahah. Ini ya tahun 2000 juga sudah dibahas ya, terkait dengan bagaimana atau apa saja yang diatur terkait dengan murabahah. Sebetulnya untuk fatwa DSN Syariah ini, untuk DSN Dewan Syariah Nasional ya, terkait dengan murabahah itu mengalami perjalanan ya, dari mulai tahun 2002 sampai ini, mohon maaf nih, sebenarnya tahun 2000 ya, tahun 2000 sampai tahun 2017. Nah, tahun 2000 sendiri terdapat ada 5 fatwa ya, 5 fatwa betul ya, terkait dengan murabahah secara umum, kemudian uang muka, diskon, terkait dengan sanksi nasabah untuk yang menunda, kemudian ada potongan pelunasan murabahah gitu, itu tahun 2000. Tahun 2005 ada 4 fatwa, yaitu potongan tagihan, ada penyelesaian piutang murabahah yang tidak mampu, penjadwalan ulang kembali tagihan murabahah, dan konversi akad murabahah. Tahun 2012 ada 1 fatwa, ini sangat terkait dengan akuntansi ya sebetulnya, yaitu nanti terkait dengan metode keuntungan pembiayaan, jadi menggunakan proporsional atau anuitas, itu di sini. Tahun 2013 ada fatwa lagi terkait dengan pengalihan pembiayaan murabahah antara LKS, karena banyak waktu itu ya antara LKS pindah pembiayaan dari LKS 1 ke LKS yang lain. 2017 itu tentang ini baru akad jual beli murabahah yang disebut sebagai fatwa induknya murabahah gitu. Lanjut lagi di sumbernya ya. Nah, lanjut lagi standar sekarang. Setelah fatwa murabahah, kita membahas terkait dengan standar akuntansi. Kalau di AIOV itu ada di FAS nomor 2
Financial Accounting Standard nomor 2, tentu saja kalau berbicara akuntansi berbicara pengukuran, pengakuan, penyajian, pengungkapan gitu ya. Nah, di PSAK sendiri, pernyataan standar akuntansi keuangan di Indonesia itu ada PSAK Syariah, di mana murabahah itu ada di PSAK nomor 102 yang direvisi tahun 2019 ya. Biasa akuntansi itu PSAK itu biasanya akan mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Tapi memang yang uniknya di sini adalah PSAK tersebut akan membahas dari sisi pembeli dan penjual. BI sendiri telah mengeluarkan PAPSI tahun 2013 ya, PAPSI yaitu Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Itu adalah standar akuntansi di Indonesia terkait dengan murabahah. Oke, ini perjalanan PSAK murabahah, dari tahun 2002. Tahun 2002 itu ada PSAK namanya PSAK 59. Ini mohon maaf belum ditulis 59 ya. 59 tentang akuntansi perbankan syariah, dan di dalamnya ada membahas tentang akuntansi murabahah, tentu saja dari sisi perbankan ya. Nah, pada tahun 2017 direvisilah PSAK 59 itu menjadi PSAK Syariah, yang di dalam PSAK Syariah itu terdapat PSAK 102 akuntansi murabahah ya. Kemudian baru tahun 2013 ada revisi pertama, yaitu revisi 102 terkait dengan pengakuan keuntungan. Nah, ini yang tadi kita bahas terkait dengan fatwa ya, keuntungan itu menggunakan proporsional atau anuitas. Tahun 2016 ada revisi, tapi di revisinya juga penyesuaian karena ada penyesuaian pengukuran nilai wajar di PSAK 68. Nah, tahun 2019 juga ada revisi terkait dengan adanya PSAK 71 tentang instrumen keuangan gitu. Jadi itu juga sudah ada pernyataan MUI-nya terkait dengan instrumen keuangan atau pengukuran tersebut ya. Oke, setelah landasan syariah, kemudian aturan-aturan, kita lanjut ke pengertian bahwa murabahah di sini kalau kita lihat ini merupakan bagian dari jual beli ya. Bagian dari jual beli. Yang lain-lain nanti ada salam, ada istisna dan lain-lain. Salam istisna juga akan kita bahas di sesi selanjutnya. Nah, kalau kita lihat murabahah merupakan bagian dari jual beli, kita akan lihat dulu apa sih jual beli itu ya. Jual beli memindahkan hak milik dengan iwat yang dibenarkan oleh syariah. Di sini bisa aja antara uang dengan barang, barang dengan barang, kemudian misalnya uang dengan uang gitu ya, dan bisa dilakukan secara tunai maupun pembelian tangguh. Untuk rukun-rukunnya ada pelaku, tentu saja ada objeknya, barangnya misalnya, dan ijab kabul. Pelaku sendiri di sini harus ada pembeli dan penjual tentu saja ya. Kalau nggak ada ya nggak jadi jual belinya. Cakap secara hukum, jadi mampu membedakan antara baik dan benar. Nah, bagaimana dengan anak kecil? Sah jual belinya jika seizin walinya. Untuk objek sendiri di sini ya, objeknya itu dikatakan harus jelas, pokoknya nih semuanya nih harus jelas. Ada manfaatnya, halal, dimiliki oleh penjual gitu ya. Diserahkan itu tanpa tergantung di masa yang akan datang. Jelas secara kuantitas, kualitas, harganya, fisiknya di tangan penjual, artinya spesifikasinya itu penjual tahu ya terkait dengan spesifikasinya. Kemudian ada ijab kabul, pernyataan, baik itu pernyataan lisan atau tertulis, intinya saling ridho ya, tidak ada keterpaksaan, ada ikrarnya, tidak ada penipuan, tidak ada unsur gharar dan sebagainya. Nah, ini sekarang kita masuk ke definisi murabahah setelah tadi definisi terkait dengan jual beli. Jadi apa sih yang membedakan jual beli dan murabahah ya? Kalau dalam bahasa murabahah itu dari kata arib, artinya tambahan, dari sisi tambahan ya, keuntungan. Nah, dari sisi sini kita bisa lihat definisi dari PSAK 102 bahwa merupakan akad jual beli dengan harga sebesar perolehan ditambah keuntungan. Nah, ini harus jelas ya, diungkapkan, harus jelas kepada pembeli, itu harus diungkapkan. Ini perolehannya misalnya saya jual barang itu 100.000. Kalau jual beli itu udah 100.000 ini saya jual. Tidak perlu diungkapkan, oh saya kemarin belinya 80.000, sekarang ini ada margin 20.000 ya, saya jual ke kamu. Nah, kalau diungkapkan seperti itu namanya murabahah, dan murabahah harus seperti itu ya. Gitu. Nah, lanjut. Sekarang ke karakteristik murabahah ya. Jadi itu bedanya murabahah dengan jual beli. Sekarang karakteristiknya.
Murabahah, oke. Pembayaran murabahah itu boleh tangguh, boleh tunai, boleh on cash, boleh nanti. Nanti juga sebetulnya ada boleh cicilan ya, dengan cara cicilan atau misalnya lunas di akhir. Cicilan lunas di akhir. Dengan demikian, di awal akad harga itu boleh, maksudnya penjual itu boleh menawarkan harga yang berbeda. Kalau tangguh sekian, kalau tunai sekian, kalau cicilan sekian, ya gitu. Tapi kalau misalnya sudah disepakati satu harga, harga itu tidak boleh berubah dan harus satu harga itu ya. Nah, kalau diskon uang muka kita bahas di slide selanjutnya. Nah, apalagi setelah pembayaran, kita pahami terlebih dahulu jenis pemesanan ya. Jadi ada murabahah tanpa pesanan atau dengan pesanan. Nah, tanpa pesanan itu ya LKS atau lembaga membeli barang tersebut, nyetok lah istilahnya tanpa ada pesanan dari pembeli. Kalau dengan pesanan itu ada yang mengikat, tidak mengikat. Kalau mengikat itu nggak boleh batal, tentu saja namanya juga mengikat ya. Kalau tidak mengikat, pembeli boleh membatalkan. Nah sekarang jika ada penurunan barang, maka penurunan barang yang dimiliki oleh penjual itu akan mengurangi nilai murabahah. Dah itu aja yang di sini. Kita lanjutkan ke karakteristik yang lain, bahwa harga murabahah itu sama dengan nilai perolehan ditambah margin atau tambahannya ya, keuntungannya itu harus jelas. Diskon, nah kalau ada diskon gimana? Apakah mengurangi nilai murabahah? Nah itu tergantung sebelum akad atau setelah akad. Kalau sebelum akad itu menjadi hak pembeli ya, menjadi hak pembeli kalau sebelum akad. Berarti mengurangi biaya perolehan yang ada di sini nih. Kalau setelah akad ya tergantung. Kalau nggak diperjanjikan di awal itu haknya penjual. Dia nanti diakui di pendapatan operasional lain. Tapi kalau diperjanjikan, tergantung nih ya janjinya buat siapa. Buat penjual, maka itu merupakan keuntungan murabahah. Kalau buat pembeli, maka itu merupakan kewajibannya penjual untuk nanti memberikan kepada pembeli. Oke, lanjut. Kemudian kalau apalagi ini ya, uang muka. Bagaimana dengan uang muka gitu ya? Nah, uang muka ini saya taruh sini aja. Uang muka itu ada dua jenis, ada hamis gidyah dan ada urbun. Kalau hamis gidyah ini intinya ya, kalau transaksinya itu batal, akadnya batal, maka dana uang muka itu bisa kembali. Tapi kalau urbun misalnya batal, uang mukanya itu hangus gitu. Nah, bagaimana aturan murabahah di Indonesia ini atau di PSAK itu? Dikatakan bahwa uang muka itu bisa jadi pelunasan tuh yang pertama ya. Jadi pelunasan, bagian pelunasan. Nah, jika batal, bagaimana? Dikembalikan ke pembeli, tapi dikurangi dulu dengan kerugian penjual, dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Kalau misalnya penjual itu mengeluarkan lebih banyak daripada uang muka, maka bisa minta ke pembeli. Kan bisa aja misalnya sudah ada pesanan dari pembeli, kemudian penjual itu sudah memesan ke pemasok, sudah ngasih dana segala macam, kan bisa saja terjadi seperti itu. Nah, itu harus dikurangkan dari uang muka gitu. Nah, agunan, boleh nggak ada agunan? Boleh. Dari barang yang dibeli boleh nggak itu diagunkan? Boleh saja. Itu untuk murabahah. Apalagi di sini ada denda ya. Denda keterlambatan kalau misalnya membayar angsuran, boleh nggak? Tidak boleh pada dasarnya. Tapi kalau misalnya pembelinya itu mampu dan berniat untuk menunda-nunda ya nggak apa-apa untuk tujuan pendisiplinan. Tapi nggak boleh diakui sebagai pendapatan. Harus masuk ke dalam dana kebajikan gitu. Kalau potongan pelunasan dia misalnya on time terus kemudian mau dikasih potongan pelunasan atau pembayaran lebih cepat boleh ya. Boleh dikatakan seperti itu. Jadi potongan pelunasan bisa karena dia lebih cepat, tepat waktu, atau misalnya potongan pelunasan itu mengalami penurunan kemampuan pembayaran gitu kan. Nggak bisa mampu bayar sesuai dengan akad di awal, itu ya bisa saja dilakukan potongan piutang atau potongan pelunasan. Nah, ini wakalah. Biasanya kalau di praktek umum ada wakalah ya. Jadi penjual itu minta pembeli untuk membeli barang tersebut, tapi objek barang dibeli atas nama penjual gitu. Kemudian pembayaran juga menggunakan uang penjual. Kemudian pembeli itu nanti menyerahkan bukti-buktinya itu ke penjual gitu. Harus jelas dulu, wakalah selesai nih, kemudian baru akad. Baru misalnya barang itu sudah dimiliki oleh si penjual, baru kemudian akad murabahah. Jadi di sini dikatakan bahwa akad murabahah baru bisa dilaksanakan jika barang tersebut telah sempurna dikuasai oleh pihak penjual gitu ya. Jadi wakalah terlebih dahulu baru ke murabahah. Itu boleh saja. Misalnya seperti itu ya. Jadi di sini misalnya pembeli itu
mewakili penjual untuk membeli karena harus sesuai dengan keinginan dia. Kemudian dia bilang kepada penjual, ini saya beli atas nama kamu dengan uang kamu, ini kwitansinya. Penjual menguasai aset tersebut, kemudian terjadilah transaksi murabahah ke pembeli dan dikirimkanlah barang itu. Itu boleh saja terjadi seperti itu ya. Part berikutnya akuntansi penjual di video part kedua.